Baik, dilanjut. Setelah kita menghitung rata-rata periode pembayaran piutang, kita akan menghitung perputaran piutang. Nah, cara untuk menghitung perputaran piutang ini dari jumlah hari dalam 1 tahun. Ini bisa 360 hari atau 365 hari, tapi kita asumsikan 360 hari. Kemudian dibagi dengan rata-rata periode pembayaran piutang. Nah, kemudian ini nanti bakal ketemu untuk perputaran piutangnya ada berapa kali. Setelah menghitung perputaran piutangnya, kita akan menghitung rata-rata piutang. Rata-rata piutang ini rumusnya sama dari kenaikan omset penjualan dibagi dengan perputaran piutang yang berapa kali itu. Perputaran piutang akan ketemu rata-rata piutangnya berapa rupiah. Kemudian rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutang. Nah, rata-rata dana ini diperoleh dari rata-rata piutang yang telah kita hitung, kemudian dikalikan dengan 85%. Nah, 85% misalnya ya, dikali 100% dikurangi tingkat keuntungan. Misalnya 15%, berarti ya 100% dikurangi 15%. Berarti nanti hasilnya 85%. Nah, ini nanti bakal ketemu berapa rupiah. Setelah menghitung rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutang, kita akan menghitung penurunan biaya dana. Nah, penurunan biaya dana ini diperoleh dari dana untuk membiayai piutang pada kebijakan tunai menjadi kredit dikurangi dengan dana untuk membiayai piutang pada kebijakan kredit dengan tambahan diskon. Nah, setelah kita hitung penurunan biaya dana ini, bisa kita hitung manfaatnya. Manfaat dari penurunan biaya. Kemudian untuk pengorbanan. Nah, pengorbanan ini kita hitung dari berapa persen diskon dikalikan berapa persen pelanggan pengguna diskon kemudian dikalikan lagi dengan kenaikan omset penjualan. Nah, ini nanti bakal ketemu berapa rupiah. Manfaat dari penurunan biaya ini juga hasilnya berapa rupiah. Setelah itu kita cari manfaat bersih. Manfaat bersih tinggal kita kurangi saja manfaat dari penurunan biaya dikurangi dengan pengorbanan. Nah, untuk kesimpulannya sama dengan kesimpulan yang pertama, jika benefitnya itu lebih besar daripada pengorbanan, maka dikatakan kebijakan kredit ini layak diterapkan. Nah, jika benefitnya lebih kecil dari pengorbanan, maka kebijakan kredit tidak layak untuk diterapkan.
Jadi kalau misalnya nanti kalian menjumpai soal di mana kebijakan kredit itu ada tambahan diskonnya, kalian harus menghitung kebijakan tunai menjadi kredit terlebih dahulu. Baru kalian nanti bisa menghitung kebijakan kredit dengan tambahan diskonnya. Karena kan nanti bakal menghitung penurunan biaya dananya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Menghitung yang pertama ini, diketahui ada tahun 2017 sama 2018 dengan keterangannya penjualan kreditnya 400 juta untuk tahun 2017 dan 2018 dengan piutang awal tahunnya 50 juta dan piutang awal tahun 2018 30 juta. Kemudian piutang akhir tahun 2017 50 juta dan piutang akhir tahun 2018 50 juta dengan rata-rata piutang 50 juta dan 40 juta. Nah, untuk menghitung tingkat perputaran piutang ini, caranya dari penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, kalau misalnya pada tingkat perputaran piutang tahun 2017, maka penjualan kredit sebesar 400 juta dibagi dengan rata-rata piutang 50 juta. Ketemunya 8 kali. Sama untuk tahun di 2018, penjualan kreditnya 400 juta dibagi dengan rata-rata piutang 40 juta, ketemunya 10 kali. Sedangkan untuk rata-rata pengumpulan piutang, ini adalah caranya jumlah hari dalam 1 tahun, misalnya 360 hari dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Nah, tingkat perputaran piutang ini, kalau tahun 2017 berarti 360 hari dibagi 8 kali, ketemu 40 hari. Sedangkan untuk rata-rata pengumpulan piutang pada tahun 2018 dari 360 hari dibagi dengan 10 kali perputaran, ketemunya 36 hari. Maka kesimpulannya, rata-rata pengumpulan piutang pada tahun 2018 kinerjanya lebih baik. Kinerja pengumpulan piutang pada tahun 2018 lebih baik daripada tahun 2017. Alasannya karena periode pengumpulan piutang lebih singkat. 36 hari lebih singkat atau lebih sedikit daripada 45 hari.